Halo, ketemu lagi dengan saya Puntriawan. Kali ini kita akan membahas tentang filsafat. Nah, filsafat yang kita bahas itu ada dua, yang pertama matematika dan statistika. Nah, di sini yang membahasnya adalah saya sendiri, Puntriawan, beserta Kurnia Utami, Aprildo, dan Zulida. Nah, filsafat itu banyak cabangnya, di antaranya adalah epistemologi, estetika, etika, agama, metafisika, ilmu, pendidikan, hukum, matematika, politik, dan sejarah. Nah, jangan lupa ilmu ini ada dua, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matematika sebagai bahasa. Nah, matematika sebagai bahasa melambangkan serangkaian makna dari pernyataan verbal. Pernyataan matematik bersifat jelas, spesifik, dan inovatif tentunya. Kita tidak menimbulkan konotasi yang bersifat emosional. Nah, jadi kita itu tidak akan emosional ketika membahas tentang matematika sebagai bahasa. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa. Nah, bahasa itu sendiri adalah alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Nah, di sini bahasa itu sendiri ada perannya, di antaranya adalah sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir. Nah, tentu saja proses berpikir adalah proses berpikir ilmiah dan sebagai sarana komunikasi antar manusia. Nah, perannya ini banyak manfaat, banyak diantaranya inovatif, reproduktif, intersubjektif, dan antiseptik. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menambahkan materi tentang matematika. Matematika itu memiliki pengertian, yaitu suatu ilmu yang berhubungan dengan konsep-konsep, struktur-struktur yang abstrak, serta berhubungan antara keduanya. Aliran filsafat matematika itu terdiri atas 3. Yang pertama, aliran formalisme, yaitu aliran yang menjadi titik pokok atau landasan karakteristik filsafat pendidikan matematika. Yang kedua, aliran intuisionisme, yaitu berasal dan berkembang di dalam pikiran manusia. Yang ketiga, aliran logisisme, yaitu aliran yang diturunkan dari logika. Kemudian matematika memiliki hakikat matematika, yaitu matematika sebagai sarana berpikir deduktif, matematika bersifat struktur, matematika sebagai ratu atau pelayan ilmu, matematika sebagai bahasa, dan matematika bersifat kuantitatif atau berupa angka. Matematika juga memiliki karakteristik, yaitu memiliki objek yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dalam arti, memperhatikannya semesta pembicaraan, konsisten dalam sistemnya. Matematika bukan ilmu yang fakta-fakta, melainkan matematika itu adalah ilmu yang pasti. Berbicara tentang sifat kuantitatif dari matematika, yaitu dapat meningkatkan daya prediktif dan kontrol dari ilmu yang memungkinkan pemecahan masalah secara lebih tepat dan cermat. Rekan-rekan sekalian, di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Adapun definisinya sini yaitu deduktif matematika merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis tertentu. Dan selanjutnya itu ada aliran dalam filsafat matematika. Aliran filsafat matematika di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu aliran logistik. Kemudian yang kedua aliran intuisionis. Kemudian yang ketiga ada aliran formalis. Kemudian pembahasan selanjutnya di situ ada hubungan ilmu dan matematika. Tanpa matematika, maka pengetahuan akan berhenti pada tahapan kualitatif yang tidak memungkinkan untuk meningkatkan penalaran lebih jauh. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika, maka ilmu tersebut tidak akan berkembang. Beberapa orang berpikir memandang matematikawan sebagai ilmuwan dengan anggapan bahwa pembuktian-pembuktian matematis serta dengan percobaan. Sebagian yang lainnya dengan menganggap matematika sebagai ilmu sebab tidak memerlukan uji eksperimental pada teori dan hipotesis. Namun, di balik kedua anggapan itu,
Kenyataan pentingnya matematika sebagai alat yang sangat berguna untuk menggambarkan atau menjelaskan alam semesta telah menjadi isu utama bagi filsafat matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Wilidam. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang statistika, di mana statistika adalah sarana berpikir atau cara untuk mengetahui keadaan suatu objek cukup dengan melakukan pengukuran terhadap sebagian objek yang dijadikan sampel, di mana sarana berpikir induktif atau khusus ke umum yang bersifat hubungan kausalitas dan penarikan sampel. Maksudnya di sini adalah penarikan kesimpulan setelah dihadapkan kepada sebuah permasalahan mengenai banyaknya kasus yang harus diamati sampai kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Adapun peranan statistika dalam tahapan metode keilmuan, yang pertama itu ada observasi, yang kedua ada hipotesis, yang ketiga ada ramalan, yang keempat ada pengujian kebenaran, di mana observasi adalah alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen itu disebut hipotesis. Yang ketiga, ada teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif, itu disebut dengan ramalan. Yang terakhir adalah alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan, itu adalah pengujian kebenaran. Selanjutnya tentang karakteristik berpikir induktif, di mana statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan peluang tersebut. Dasar dari teori statistika adalah teori peluang. Contohnya seperti dimulai dari penarikan contoh, distribusi, penaksiran, dan peluang. Teori peluang merupakan cabang dari matematika, sedangkan statistika sendiri merupakan disiplin tersendiri. Maksudnya adalah penggunaan statistika teoritis yang sesuai dengan bidang tempat penerapannya. Menurut bidang pengkajiannya, statistika dapat kita bedakan sebagai statistika teoritis dan statistika terapan. Selanjutnya, analisa hubungan logika dengan bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan erat dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa. Karena kita makhluk sosial, jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti agar bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lain. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sehingga matematika harus bersifat jelas, spesifik, informatif, dan kuantitatif. Di mana kita bisa jumpai matematika ini di pasar dalam jual beli barang, karena di situ menggunakan matematika. Sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif, yang bersifat hubungan kausalitas dan penarikan sampel. Nah, di sini kita jumpainya di perhitungan laba rugi, laba untung, dan jumlah uang. Ketiga sarana berpikir ilmiah tersebut saling berhubungan erat satu sama yang lain, terutama dalam epistemologi pengetahuan ilmiah. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Dari penyampaian tersebut, teman-teman mengerti kan apa itu bersama matematika dan